Halo, selamat sore. Salam stroker harus bahagia. Sore ini saya mau quest dan saya mau mau cerita tentang satu kawan saya yang luar biasa, seorang stroker, tapi karena tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami yang harus bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, dia semangat berlatih. Dan dia 2 bulan atau 3 bulan ini ya sudah bekerja kembali. Ya, puji Tuhan, beliau sudah aktivitas seperti semula, sekalipun itu cukup berat karena harus meninggalkan keluarga yang jauh dari Tangerang ya, 3 Raksa ke sana sedikit lah. Dan dia bekerja di daerah mana tuh? Kampung Rambutan. Tapi kali ini saya akan cerita sambil gue sore ya, Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan setelah ini saya bisa berkunjung ke tempat beliau, teman saya ini bekerja. Oke, kita lanjut goes dulu. Siap. Hari Rabu tanggal 14 Agustus, 3 hari lagi kita merdeka. Sudah merdeka sih maksudnya. HUT RI yang ke berapa yuk? 79 ya, betul ya, 79, mudah-mudahan saya nggak salah nih. Oke, kita mau kuis dulu. Salam stroker harus bahagia. Ayo Magung, jalan dulu. Mbak. Iya, saya sesuai dengan janji saya mau melanjutkan tadi 12 Maret 2022 Bang Zulkifli. Bang Zulkifli usia saat ini 58 tahun. Ya, 1 tahun di atas saya, senior saya. Bang Zulkifli 17 Maret 2022 beliau terkena serangan stroke, penyumbatan kanan, jadi lemah kiri akibat dari banyak makan nasi padang. Tapi bukan salah nasi padang ya, tapi karena beliau katanya hampir setiap hari makan nasi padang, bahkan berganti-gantian teman-temannya saling menaktir nasi padang dengan kuah yang enak. Wah, saya juga penggemar nasi padang, sama, saya juga penggemar nasi padang. Tapi beliau setiap hari, apalagi juga beliau kerjanya juga ekstra keras, jadi makanya lahap pastinya ya. Dan kurang istirahat juga ya. Pulang kerja juga beliau berusaha untuk berolahraga. Padahal usia waktu itu ya artinya sudah 54 tahun ya waktu itu, kalau nggak salah, berarti karena kok 54 sih, 56 2 tahun yang lalu, 56 tahun waktu itu. Dan kondisi waktu itu sebetulnya sudah beliau sudah pensiun dan sudah diperpanjang kembali oleh perusahaan, luar biasa ya. Artinya orang yang dipercaya bekerja dengan kualitas yang baik sehingga dikontrak kembali. Nah, waktu masa kontrak itu
Nah, disitulah tahun 2002, 12 Maret beliau kena serangan stroke penyumbatan. Ya, apa namanya? Ini sangat langsung, beliau sangat lemah sekali ya. Kamar mandi kemanapun diantar keluarga. Ya betul-betul ya kayak kita, benar-benar lumpuh ya, benar-benar lumpuh tak berdaya. Tapi satu hal yang saya lihat, semangatnya Bang Zulkifli nih. Zulkifli ini semangatnya luar biasa. Berlatih tidak ada capek-capeknya ya. Memang sebetulnya kita harus mengukur pola latihan, jangan terlalu lelah, tapi beliau memaksakan latihan. Dan ya syukurnya hasilnya cukup bagus. Sampai sebelum 1 tahun dia sudah mulai bersepeda, sudah mulai jalan dengan bagus lah ya, mulai jalan dengan bagus. Terus kemudian juga sudah mulai aktivitas dengan anggota kompleknya, maksudnya teman-teman tetangga kompleknya, badminton dan semuanya sudah dilakukan. Sekalipun ya tentunya dengan kondisi seperti kita stroke, tapi dia semangat sekali. Mudah-mudahan ada video ya. Dan saya hanya melihat bahwa dari apa namanya, dari cerita kehidupan pasca stroke ini, saya melihat Bang Zulkifli ini orang yang semangat karena dia merasa ada tuntutan. Nah, ada tuntutan ekonomi yang harus dia genapi, yang harus dia penuhi sebagai seorang ayah, sebagai orang bapak, dengan putranya yang masih SMA ya. Jadi dia awalnya berusaha untuk apa namanya, buka usaha warung di rumah, tetapi pada akhirnya juga warungnya habis ya, karena memang kondisinya dia tidak bekerja setelah pasca stroke ini. Ya, oh ya, saya ceritakan tadi ya, betul ya, dia dihentikan bekerja, dan setelah dia merasa pulih dia juga berusaha untuk melamar pekerjaan di mana-mana untuk dapat dia bekerja. Bahkan suatu saat dia pernah cerita ada panggilan bekerja di Surabaya, ada di Tegal, tapi akhirnya kejauhan dan memang juga kurang memadai. Akhirnya ya syukur, puji Tuhan lah, dia dapat bekerja di daerah sekarang di Kramat Jati kok nggak salah ya, gudang tempat apa, ikan, karena bosnya itu punya usaha restoran ikan. Saya ngelihatnya Bang Jul ini orang yang betul-betul kuat, niat kuat untuk sembuh, karena ya itu tadi tuntutan untuk ekonomi rumah tangga. Nanti saat ini ada saya sampaikan juga video-video dia waktu latihan, jalannya udah cukup bagus loh. Dia belajar jalannya juga udah bagus, sudah kayak orang normal deh, saya bilang udah pulih, bener-bener udah pulih deh. Beda sama saya letoy. Aduh. Wah, beliau luar biasa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita boleh belajar terhadap kehidupan apa namanya, jalan cerita daripada Bang Zulkifli ini. Kita bisa belajar tentang kegigihan dia
sebagai seorang pascastruk untuk pulih. Tapi saya ingatkan bahwa pascastruk kita memang berbeda Bapak Ibu, tapi pada awalnya kita harus betul-betul mental kita ada mau sembuh, ada mau pulih. Nah ini yang saya dapat dari Bang Jul. Ya, karena ada beberapa dari kita juga sebetulnya bisa pulih seperti Bang Jul, seperti saya. Tetapi malas, manja untuk bergerak. Semuanya aktivitas, keperluan, kebutuhan dilayani oleh anggota keluarga ataupun pembantu. Jadi ya itu jadinya kita tidak mencapai pulih kita secara maksimal. Kita tidak mendapatkan pulih yang maksimal. Memang pulih kita akan memang berbeda-beda ya, sesuai dengan apa tadi yang saya bilang bahwa kondisi pascastruk kita berbeda-beda. Tapi saya belajar dari kegigihan. Sekali lagi saya belajar dari kegigihan beliau. Dan itu memang latar belakangnya juga karena tuntutan itu dia. Nah ini dia. Makanya itu kita ini yang para stroker ya, kita tidak mempunyai tuntutan ya. Mungkin ekonomi kita sudah cukup, sudah pas semuanya ya. Tadi itu mau apa-apa sudah ada yang melayani ya. Mau apa-apa mau sudah melayani, mungkin mau makan ada yang nyuapin. Pada akhirnya kita teman-teman stroker nih, kita manja. Ada keluarga saya, ada anak saya, ada caregiver atau perawat saya yang bisa membantu. Waduh, mau lihat situ gak bisa. Akhirnya apa? Kita tidak mencapai hasil yang diinginkan. Akhirnya kita sampai dengan saat ini kita duduk di kursi roda menggunakan tongkat, malas untuk berbuat apa-apa. Akhirnya apa tadi? Akhirnya cacat permanen. Saya juga belajar dari beberapa banyak teman yang kondisinya kayak Bang Ledrik, kayak teman saya Bang Safei, Ibu Widiawati, dan teman-teman yang lain. Mereka memang kondisinya lemah seperti itu, nekuk semuanya, kaki juga masih tangan juga masih nekuk. Halo Pak, tidak sesuai harapan. Ya kalau saya lihat tangan saya masih menggenggam ini, saya puji Tuhan bersyukur karena saraf saya masih baik. Tapi teman-teman saya ini tadi yang saya sebut, mereka kondisinya begitu lemah. Tetapi yang saya lihat dari mereka adalah mereka berjuang untuk pulih maksimal. Sekalipun dengan kondisi saat ini seperti itu, kita tidak bisa salahkan. Mereka terlambat. Berarti mereka nggak sungguh, enggak. Itu memang karena dampak struknya. Mereka berlatih, mereka semangat. Nggak ada semangat, saya rasa mereka tidak seperti saat ini. Mereka akan tetap terbaring, tetap duduk di kursi roda. Mereka tetap bisa happy, mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa ketemu temen, naik KRL, naik kereta ya, naik angkutan umum, jalan-jalan kemana aja. Mereka happy, mereka enjoy. Jadi memang kunci kita ini sebagai seorang stroker itu ya satu, hanya semangat pulih dan harus mandiri, semangat mandiri, ada keinginan mandiri, bukan karena kita ya tadi, karena kita kecukupan semuanya
wah ada semua orang yang membantu menolong udah. Jadi ya akhirnya untuk makan aja nggak mau makan sendiri, akhirnya suapin, akhirnya ya gitulah. Jadi pesan saya hari ini, kita belajar harus gigih, harus ada niat ya, seperti Pak Jul, karena ada tuntutan. Anggap aja kita ada tuntutan. Halo Mas. Jadi Bapak Ibu semangat ya, terus berlatih dan optimis, sembuh, pulih. Ya oke, demikian tadi saya sudah sampaikan mengenai cerita yang saya janjikan. Kawan saya Zulkifli, Bang Zulkifli dari Tiga Raksa yang sekarang jauh dari anggota keluarga demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dia bekerja di satu gudang perikanan, satu gudang ya rumah makan seafood lah ya. Dia bekerja di gudang rumah makan seafood di daerah Kramat Jati. Oke, mungkin suatu saat saya akan bermain ke tempat beliau. Oke, salam soccer harus bahagia. Kita aja. Aduh, tapi ya harus nekat emang. Kalau mau pulih harus nekat. Ya, Mas, jalan dulu ya. Iya. Siap. Oke. Hati-hati. Yuk, Mas Ben, ge. Hati-hati, Mas. Ye. Yuk. Iya, kita pulang. Udah malam ini. 6:30 tapi terang sekarang. Kita lewat jalan Gronjalan. Nah, ini tempat saya jatuh di sini. Itu kan, aduh kacau. Terlalu jeduk. Wow, keren. Akhirnya terang. Ada lampu penerangan. Nah, bagus. Oh, bagus. Ada lampu penerangan. Guys. Oke, kita lanjut besok. Oke.